على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Kita jaga iman kita agar tetap istiqomah di jalan Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikut. Hadirin dan hadirat pemirsa media dakwah Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, dengan suasana Ramadan, ada hal yang menarik yang perlu kita kaji bersama, yaitu tentang keberagamaan kita selama ini. Jadi Ramadan sebagai bulan yang suci, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bisa menghasilkan sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki keistiqomahan dalam beragama. Maka tema pada malam ini adalah menguji keberagamaan kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan merupakan momen yang tepat untuk menghijrahkan diri, atau paling tidak memperbaiki diri dalam banyak hal. Jadi tidak perlu harus menunggu untuk melakukan perubahan diri. Nah, salah satu momentum yang terbaik adalah saat ini. Kenapa saat ini momentum yang terbaik? Karena saat ini adalah bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, disitulah kita dilatih untuk memperbaiki diri. Ini yang perlu kita yakini sebagai umat Islam, apalagi terkait dengan makna Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalam ayat ini inti dari ibadah puasa pada bulan Ramadan atau puasa yang kita laksanakan adalah agar kita sebagai umat Islam, sebagai yang melaksanakan ibadah puasa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya saja yang sangat disayangkan, seringkali momentum-momentum tersebut itu hanya sebatas pengulangan proses dari tahun ke tahun. Jadi seakan-akan proses ini hanya berulang-ulang setiap tahun. Maknanya apa? Maknanya itu nyaris tidak ada pertambahan yang signifikan dalam kuantitas dan kualitas ibadah. Atau juga dari segi masalah akhlak dan wawasan keberagamaan. Jadi yang kelihatan dan tampak itu yang disayangkan ketika ada sebagian orang, sebagian kita yang melaksanakan ibadah puasa, puasa itu hanya pengulangan tiap tahun dan itu terus terjadi. Sementara dari hakikat ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, berbicara la'allakum tattaqun tentu kaitannya dengan
kuantitas dan kualitas dalam beribadah. Adapun grafik peningkatan ketika datangnya momentum Ramadan setelah Idul Fitri itu ada terasa. Jadi ketika selesai Idul Fitri itu ada terasa pengaruh dari ibadah puasa. Itu grafiknya naik. Tetapi setelah berlalunya bulan Syawal, masuk bulan berikutnya, nah kondisi ini yang kadang-kadang kita melihat itu kembali semula seperti biasa saja. Nah disinilah perlu ada namanya istiqomah dalam keberagamaan. Sebagai contoh misalnya dari sisi ibadah. Pada bulan Ramadan itu terjadi peningkatan kuantitas dalam berjamaah. Ya, kalau kondisi sekarang kan seperti di kondisi dengan adanya wabah. Nah, disinilah diuji kuantitas berjamaah di rumah. Kalau sebelum wabah, mungkin kita melihat dari segi kuantitas jamaah itu sholat di masjid atau di musholla. Ini biasanya terjadi itu di awal-awal saja. Jadi setelah berakhirnya bulan Ramadan, masuk awal pertama bulan Syawal, itu kuantitas jamaah lumayan ada perubahan, ya, ada peningkatan. Jadi secara pribadi, kuantitas dan kualitas ibadah tilawah dan tadarus Al-Quran juga meningkat dari target satu hari, satu juz lebih mudah terlampaui. Begitu juga dengan dalam mengikuti berbagai macam kajian yang bertema keislaman, itu menjadi ramai. Pada bulan Ramadan, semangat untuk berjamaah itu besar, meningkat. Termasuk juga kemauan dalam memahami keilmuan juga meningkat. Nah, tentu dengan perubahan-perubahan seperti ini, ada nilai positif yang perlu kita pertahankan. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan adalah, sudah pernahkah kita menguji sejauh mana kita mengalami peningkatan kualitas pemahaman dan pelaksanaan ibadah serta sikap beragama, terutama setelah selesai Ramadan hingga menuju Ramadan berikut. Jadi biasanya pengaruh awalnya ada, tapi ketika bulan-bulan berikut ini perlu kita menguji kembali tentang kualitas sikap beragama kita ketika selesai Ramadan. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini sangat penting untuk menjaga keistiqomahan kita dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Misalnya dari segi ibadah, sejauh mana kita mempertahankan atau kalau bisa itu meningkatkan amaliyah Ramadan itu selepas Lebaran. Ya, misalnya seperti ibadah qiyamul lail. Jadi kita sholat malam. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita menghidupkan di malam Ramadan, kemudian itu bisa bertahan, melaksanakan qiyamul lail dalam seminggu saja itu di luar Ramadan. Nah, itu kan perlu dievaluasi, kita ukur pada diri kita. Kemudian membaca Al-Quran. Target kita membaca Al-Quran, sanggupkah kita untuk membaca Al-Quran seperti hari-hari biasa? Jadi kalau misalnya
di bulan Ramadan kita bisa mengkhatam minimal sekali dalam sebulan. Nah, apakah ini bisa kita sempatkan mengkhatamkan Al-Quran pada di bulan-bulan di luar dari bulan Ramadan? Jadi, ini perlu menjadi evaluasi buat diri kita masing-masing. Agar kualitas dan kuantitas ibadah itu bisa dipertahankan. Begitu juga dengan kemauan untuk belajar, mengkaji keislaman. Kalau misalnya bulan Ramadan, kita semangat ingin tahu bagaimana fikih dalam Islam, bagaimana syariah dalam Islam. Nah, setelah bulan Ramadan, keinginan itu, adakah kita mau sempatkan seminggu sekali untuk mengikuti kajian-kajian keislaman? Nah, ini menjadi renungan kita untuk setelah berlalunya Ramadan. Tentu kita mempersiapkan sekaligus kita bagaimana membuat evaluasi dalam diri kita. Dari sisi lain, misalnya dari ilmu fikih ya, berapa persen dari pemahaman fikih ibadah atau muamalah yang bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan selepas Ramadan? Apakah kita masih memburu keutamaan-keutamaan ibadah atau muamalah dengan mengambil fikih yang lebih berhati-hati? Atau hanya kita kembali mengambil yang mudah-mudahnya saja? Karena kita kembali berhadapan dengan kesibukan yang sifatnya duniawi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, evaluasi yang selain dari ibadah adalah evaluasi yang berkaitan tentang akhlak dan sikap keberagamaan kita. Nah, kita sudah mengetahui bersama bahwa Ramadan itu esensinya adalah mengarahkan kita menjadi lebih bertakwa. Artinya lebih meningkatkan kadar kebaikan akhlak dan sikap. Meningkatkan dalam hal semangat kita untuk memperbaiki akhlak dan sikap keberagamaan kita. Misalnya saja contoh sederhana bagaimana kita menjadi orang yang dermawan. Jadi kedermawanan kita pada bulan Ramadan itu kita pertahankan setelah berlalunya Ramadan. Atau berbuat baik, sikap berbuat baik kita kepada orang tua. Atau memuliakan tetangga. Jadi Ramadan itu esensinya adalah pada umumnya itu mengajarkan kita untuk lebih lembut dan menyebarkan banyak pesan damai kepada umat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ramadan berlalu, sikap dan perilaku kita apakah masih kita pelihara? Atau kalau perlu bisa mendarah daging dalam tubuh kita. Jadi akhlak, sikap, kebiasaan, kualitas dan kuantitas amaliyah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu sebaiknya bisa menyatu dalam diri kita. Jadi dia melekat seutuhnya dalam diri kita. Nah, memang perlu kita pahami bahwa memang iman itu memang bisa naik dan bisa turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hanya saja yang perlu kita pahami, yang harus kita pentingkan adalah bagaimana niat dan tindakan kita untuk meningkatkan atau minimal kita mempertahankannya. Jadi awali dengan niat. Jadi ketika nanti Ramadan sudah berlalu, maka awali dengan niat dan tindakan kita bahwa amalia-amalia ibadah dari segi kuantitas dan kualitas ibadah yang kita lakukan
itu tetap kita tingkatkan atau minimal kita pertahankan seperti biasanya. Nah, sehingga nanti jika ada hal-hal membuat tantangan atau benturan, godaan setelah Ramadan, itu kita bisa kembali menjadi kuat ya, menjadi kokoh karena ada kekuatan iman yang senantiasa sudah menyatu dalam tubuh. Jadi kita berharap semua, semoga kita termasuk orang-orang yang dengan sepenuh kesadaran memilih menjadi lebih baik. Jadi menjadi lebih baik ini kapanpun, dimanapun. Jadi bukan hanya berdalih, ya wajar, iman kan turun. Jadi jangan berdalih iman itu turun, akhirnya kita tidak memiliki kesadaran untuk mau berubah menjadi lebih baik. Kapanpun dan dimanapun. Ketika Ramadan sudah berlalu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah mengilhamkan kepada jiwa ya dan ketakwaannya ya. Jadi sudah ada dalam diri jiwa kita ini jalan untuk kefasikan dan ketakwaan. Maka sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi memang kita punya potensi untuk berbuat fujur dan potensi untuk berbuat takwa. Nah, tapi yang beruntung adalah orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Sementara orang-orang yang mengotori itu termasuk orang-orang yang rugi. Itu dalam surah Asy-Syams disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dan sangat merugi orang-orang yang mengotori. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalani yang hasilnya sudah baik ya, insya Allah masih ada kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Jadi marilah kita pertahankan, bahkan kalau perlu kita tingkatkan. Ya. Setengah bulan dari Ramadan kita sudah lewati, maka amalia-amalia yang setengah bulan itu untuk ke depan lagi kita pertahankan dan kita tingkatkan. Karena ini merupakan ujian tingkat keberagamaan kita pada bulan Ramadan, itu jangan sampai terhenti. Dan kita berharap kualitas keberagamaan kita, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita, kemudian kualitas ketakwaan kita itu sebaiknya akan berlangsung seumur hidup. Maka insya Allah kalau itu terjadi, maka kitalah termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan buat kita semua. Dan insya Allah Ramadan yang sementara kita jalani akan menghasilkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.